Sudah 2 bulan lebih, semenjak Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Pamukulu. Bendungan yang menelan biaya 1,6 triliun rupiah ini diresmikan pada Jumat, 5 Juli 2024. Bendungan dengan daya tampung air 82 juta meter kubik ini terletak di Desa Kalekomara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulsel. Semenjak dibangun pada tahun 2017 lalu, bendungan ini telah berdampak dan memberi manfaat kepada masyarakat Desa Kalekomara, secara langsung maupun tidak langsung. Setidaknya, ada 5 dampak dan perubahan yang terjadi di Desa Kalekomara dari dibangunnya bendungan ini. Dampak pertama adalah infrastruktur jalan. Sebelum dibangunnya bendungan, jalan di Desa Kalekomara rusak parah. Selain rusak, jalan ini juga berbahaya. Medan jalan yang menurun dan menanjak, serta pada beberapa titik berbelok tajam. Pembangunan bendungan membuat infrastruktur jalan diperbaiki. Aspal hitam mulus dan rapat beton kokoh membentang di sepanjang ruas jalan yang sebelumnya rusak. Dampak yang kedua adalah adanya uang ganti rugi pembebasan lahan. Kawasan Bendungan Pamukulu sebelumnya sebagian besar adalah rawa-rawa dan tanah perkebunan. Dibangunnya bendungan membuat tanah di area itu harus dibebaskan. Harga pembebasan bervariasi dari Rp3.000 sampai Rp70.000. Variasi harga tersebut ditentukan dari letak tanah tersebut. Semakin sentral posisinya terhadap pembangunan bendungan, maka semakin mahal. Uang ganti rugi yang diterima warga dari pembebasan lahan itu bervariasi, dari puluhan juta sampai miliaran rupiah. Dampak yang ketiga adalah pariwisata. Bendungan Pamukulu kini menjadi objek wisata, yang dikunjungi oleh wisatawan dari dalam dan luar Takalar. Akses jalan yang telah mulus membuat wisatawan dengan mudah mengakses tempat ini. Adanya wisatawan berdampak pada penghasilan pedagang kaki lima di sekitar bendungan. Dampak yang keempat adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Kepala UPB Karangloe Pamukulu, Syamsuddin, mengatakan dalam proses perekrutan pekerja diprioritaskan warga lokal. Dampak kelima adalah ketersediaan ikan segar bagi warga. Setiap hari warga memasang perangkap ikan di waduk bendungan. Ikan yang biasa ditangkap adalah ikan nila. Hasil ikan yang ditangkap akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kadang juga dijual. Namun, kata Syamsuddin, Kepala UPB Karangloe Pamukulu, sebenarnya dilarang dilakukan penangkapan ikan di dekat bendungan. Sementara untuk dampak irigasi air, akan lebih dirasakan oleh masyarakat Polong Bangkeng Selatan, tempat aliran air bendungan ini mengarah. Rencananya bendungan ini akan mengairi 6.180 hektar lahan. Selain itu, rencananya bendungan ini juga akan menjadi penyedia air baku 160 liter detik dan juga akan dibangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro 4,3 MW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya bekerja di Bendungan Pamukulu itu sebagai security atau keamanan. Ya. Apakah kita orang asli Desa Kalekomara? Ya, betul sekali Pak. Saya asli di sini. Jadi menurut Anda sebagai warga Desa Kalekomara, apakah memang betul Bendungan Pamukulu berdampak terutama memberikan lapangan pekerjaan kepada warga Desa Kalekomara? Iya Pak, untuk dampaknya banyak Pak. Bisa berdampak dari masyarakat juga, karena selama ada bendungan ini lapangan pekerjaan jadi lumayan banyak.
Sebelum bekerja di Bendungan Pamukulu, bekerja di mana? Sebelumnya itu saya pernah bekerja di Makassar, tepatnya di Tanjung Bunga. Apakah banyak teman-teman lain juga yang ikut mendaftar bekerja di sini, teman-teman dari Desa Kalikokmara? Lumayan banyak Pak, Lumayan banyak, kurang lebih 100 kemarin. kurang lebih 100. Ya baik, dampak yang ditimbulkan dari pembangunan bendungan ini ada beberapa yang diakibatkan. Yang pertama itu mulai dari segi infrastruktur seperti jalan. Awalnya jalannya ini sangat rusak sehingga akses untuk melakukan perjalanan agak lambat. Jadi sehingga terjadinya bendungan ini, perjalanan warga untuk keluar itu sudah bagus. Kemudian yang kedua adalah dari segi pariwisatanya. Hampir setiap hari banyak warga yang berkunjung di sini untuk melakukan beberapa kegiatan, baik dari kegiatan jogging, senam dan sebagainya. Kemudian dampak dari perikanannya. Jadi setiap harinya itu warga melakukan pencarian ikan di bawah untuk dijual setiap hari. Kemudian ini adalah ada beberapa lagi tapi belum terlaksana seperti PLTA untuk pembangkit tenaga air, untuk sementara mau disusun perencanaannya. Kemudian PDAM juga sementara berproses itu PDAM-nya. Itu beberapa yang berdampak pada pembangunan bendungan ini. Ya, jadi sebagai warga Desa Kalikokmara, Bapak merasa bahwa pembangunan Bendungan Pamukulu ini betul-betul memberi perubahan bagi kehidupan masyarakat Desa Kalikokmara. Iya, dari pembangunan bendungan ini sudah banyak dampak positifnya yang ditimbulkan, mulai dari pencaharian dan dampak dari pembebasan lahan kemarin. Sudah banyak yang membeli motor dan mobil akibat dari pembebasan lahan tersebut. Ya, itu kemarin kisaran berapa yang ada yang paling banyak mendapat pembebasan lahan itu berapa, Pak? Iya, paling besar itu ada miliaran juga. Ada miliaran. Iya, ada miliaran yang didapat per orangnya. Nah, itu tergantung berapa luas lahannya juga. Luas lahannya juga. Itu berdampak kepada penghasilan Ibu sebagai penjual warung di sekitar bendungan ini. Alhamdulillah, ada penghasilan. Ada penghasilan. Baik. Baik. Selain itu kabarnya juga warga di sekitar bendungan ini juga sering memancing atau menangkap ikan di sekitar bendungan ini. Apakah itu betul, Bu? Ya betul. Apakah ada banyak ikan yang didapat? Apakah setiap hari menangkap ikan? Kadang banyak, kadang sedikit. Iya. Apakah itu membantu memenuhi kebutuhan pokok makanan Ibu? Kebutuhan makanan sehari-hari? Ikan itu, Bu. Hah? Iya. Selain itu, Bu, dengan bangun bendungan ini terlihat juga jalan yang sudah bagus, sudah mulus. Bagus. Apakah itu berdampak bagi Ibu dalam untuk bepergian kemana-mana itu sudah lancar? Apakah itu betul, Bu? Betul. Iya. Lancar. Iya. Apakah juga Ibu kemarin dapat pembebasan lahan? Apakah ada tanah Ibu juga yang dibebaskan dari pembangunan bendungan ini? Kemarin saat dibangun, apakah juga ada tanah Ibu yang dibayar, dibebaskan? Ada. Ada, Ibu. Jadi secara keseluruhan apakah bendungan ini bermanfaat bagi Ibu sebagai warga Desa Kalikokmara? Bermanfaat ya, Bu? Iya.
harapan kami itu ya mudah-mudahan masyarakat betul-betul bisa menikmati bendungan ini dengan berbagai cara ketika pariwisatanya atau objek wisatanya ini betul-betul sudah berjalan. Apalagi kan di Desa Kokmara ini ada objek wisata di Dusun Palilangan yang sementara digagas oleh Pak Desa, itu namanya Air Terjun Bantimurung. Jadi di sana juga ada kolam renang. Itu ada bantuan dari Kementerian Pariwisata yang sudah dikucurkan, jadi sudah hampir rampung, walaupun belum selesai, belum diresmikan, tetapi kita berharap ke depan bahwa objek wisata di Palilangan itu juga sebagai penunjang dari objek wisata yang akan hadir di sini ketika sudah berjalan destinasi bendungan, wisata bendungan. Itu lokasinya di mana, Pak? Di Palilangan, di batas Gua Takalar, Dusun Palilangan. Iya, iya. Terakhir Pak, jadi kalau bisa disimpulkan apakah bendungan ini berdampak dan membawa perubahan kepada masyarakat? Insya Allah kami lagi berpikir bahwa dengan adanya bendungan ini akan membawa dampak yang positif kepada masyarakat, tergantung masyarakatnya bagaimana mau berkreasi, bagaimana mau beraktivitas ketika objek wisata ini betul-betul sudah berjalan. Apalagi kan nantinya ada banyak penangkapan ikan. Di bawah sudah ada beberapa perahu-perahu yang dibeli masyarakat, ada kurang lebih 10 buah yang digunakan untuk menjaring ikan. Iya, iya. Oh, jadi sudah banyak ya perahu-perahu? Sudah ada ya? Sudah beli, sudah banyak yang beli. Itu jam berapa biasa aktivitas? Kalau sore kan dia pasang jaringnya, pagi dia panen. panen ikannya toh. Itu jadi ikan itu dijual atau untuk kebutuhan sehari? Dijual. Kami sendiri biasa beli karena dijual biasa 50.000, ada 10 ekor, kadang ada 20, tergantung banyak kecilnya. Iya. Ya, jadi dampak yang sangat terlihat itu yang pertama, mereka itu kan mendapatkan biaya ya. Jadi masyarakat sekitar banyak yang berubah kehidupannya, mulai dari yang membangun rumah, ada beberapa orang yang beli mobil. Dulunya kan sebelum ada ini tidak ada itu. Jadi walaupun ini bendungan dianggap, banyak yang menganggap bahwa tidak akan bermanfaat banyak bagi masyarakat Desa Kokmara, akan tetapi sedikit tidaknya pasti ada manfaat yang ditimbulkan. Kedepannya kan ada destinasi wisata. Otomatis kalau ini air sudah naik dan banyak pengunjung, masyarakat Desa Kokmara Kali Kokmara bisa berjualan, ya, macam UKM. Ya. Mengenai akses jalan ya cukup bagus, walaupun masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai seperti jembatan yang sementara dikerjakan sekarang. Kita berharap ke depan mudah-mudahan segera bisa selesai sehingga akses ini betul-betul bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terkait dengan katanya banyak warga juga yang menangkap ikan di area bendungan. Sementara ini sebetulnya belum banyak, cuma ada beberapa orang yang kurang lebih 10 orang mungkin yang sudah menangkap ikan menggunakan jaring, ya. Karena memang mungkin ikannya belum terlalu banyak ya. Jadi sudah ada memang yang menangkap ikan. Ya. Itu Pak, kalau tadi katanya ada beberapa warga yang dibeli lahannya. Itu yang paling banyak mendapatkan pembebasan lahan itu berapa? Kisaran berapa Pak? Ya ada yang terima kayaknya 4 miliar itu. Yang terima 4 miliar. Paling banyaknya 4 miliar. Ya. Itu tadi Pak juga soal jalan tadi, katanya dulu itu di Desa Kali Kokmara akses jalan masuk itu sangat rusak parah ya Pak? Rusak ya, sekarang ya alhamdulillah di bagian sana mulai dari Kokmara itu sudah diaspal beton. Ya. Kemudian ini jalan-jalan di sini sudah diperbaiki sampai batas gua.
Iya. Walaupun belum tuntas, masih ada beberapa kilo di sana yang belum sementara dikerjakan bersamaan dengan dikerjakannya jembatan. Iya. Jadi itu katanya juga soal pariwisata itu setiap sore ya Pak, ada yang mengunjunginya. Iya, kalau di Bendungan di sana ini ya setiap sore banyak yang berkunjung orang-orang dari luar. Iya. Iya. Warga lokal sekitar ataupun khususnya pemuda itu ada berapa yang mendaftar atau sudah direkrut di Bendungan ini? Kalau menurut sepengetahuan saya itu kurang lebih ada lebih 10 orang yang sudah direkrut masuk tapi belum aktif untuk bekerja. Dan menurut informasi yang saya dengar itu sekitar bulan 2 baru aktif untuk bekerja di Bendungan Pamukul ini. Jadi mengenai yang kegiatan masyarakat untuk menangkap ikan itu sudah masuk progres kayak termasuk mata pencaharian masyarakat juga. Semenjak adanya bendungan ini, masyarakat itu aktivitasnya setiap hari dan setiap sore itu pergi pasang jaring untuk menangkap ikan, dan hasilnya itu dari hasil tangkapan itu diperjualbelikan di masyarakat juga. Itu tadi yang pemuda yang direkrut itu tugasnya apa atau bagaimana? Ada beberapa yang saya ketahui itu dari tugasnya itu kayak pengontrolan air di terowongan, dan juga ada yang kayak pembenahan atau pemeliharaan di sekitaran bendungan. Ya, itu ikan tadi itu jam berapa biasa orang menangkap? Dan kalau biasa masyarakat menangkap itu dia pergi pasang jaring itu setiap sore, dan untuk pengecekannya itu ya kayak setiap pagi sekali untuk dicek itu jaringnya apakah dapat ikan atau tidak. itu untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dijual? Ada juga beberapa masyarakat yang kayak kebutuhan sehari-harinya, dan ada juga masyarakat yang kayak lebih napili untuk diperjualbelikan di masyarakat yang cari ikan. Ya, secara umum sebagai tokoh pemuda, pendapatnya tentang pembangunan bendungan ini apakah bermanfaat dan memberi perubahan kepada masyarakat? Kalau saya sebagai pemuda di Desa Kalikomara ini itu sangat bermanfaat, dan itu berdampak positif bagi masyarakat karena membuka lapangan kerja dan pendapatan untuk keperluan sehari-harinya di Desa Kalikomara ini. Saya perwakilan dari pemuda di Kalikomara. Jadi semenjak adanya bendungan Pamukul ini itu ada beberapa dampak positif yang dihadirkan di bendungan Pamukul ini di Desa Kalikomara, yaitu dampak adanya lapangan kerja bagi pemuda selama dikerja bendungan di sini, dan juga dampaknya ke masyarakat yaitu banyak menciptakan kayak lapangan kerja, misalnya kayak pengunjung yang datang itu sangat berantusias ke sini untuk foto-foto, dan pedagang-pedagang kaki lima itu juga mendapat pemasukan di setiap harinya. Dan juga dari kalangan bendungan ini, dari dampaknya adanya bendungan ini yaitu termasuk tempat wisata bagi masyarakat di luar. Jadi kita sebagai pemuda di Desa Kalikomara ini sangat beruntung adanya bendungan Pamukul ini, karena ada beberapa dampak positif yang dihadirkan bagi pemuda dan juga masyarakat. Baik, terima kasih. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.